Hai, welcome back to my channel Wenika Yuda. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang pentingnya lapor diri dan manfaatnya lapor diri jika kita sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 bulan. Jadi lapor diri ini tidak hanya untuk pekerja migran Indonesia, orang yang bekerja di luar negeri. Lapor diri ini juga wajib untuk semua warga negara Indonesia yang sedang berkunjung, kunjungan sementara, sekolah, ataupun ikut suami bekerja di luar negeri, ikut istri bekerja di luar negeri. Itu harus dan wajib lapor diri ke kedutaan besar di wilayah yang paling dekat dengan kalian tinggal. Jadi itu ya, kalian harus dan wajib lapor diri. Setiap WNI yang berada di luar negeri dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia terdekat. Sanksinya bagi WNI yang tidak melaporkan diri akan dikenakan denda administrasi maksimal sebesar Rp1.000.000 sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Lapor diri wajib bagi warga negara Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 bulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Jadi ini semua ada tercantum di undang-undang ya, kalian wajib lapor diri. Lalu apa sih manfaatnya lapor diri itu? Manfaatnya itu adalah selain adanya pendataan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut, kita juga mempunyai manfaatnya. Salah satunya adalah perlindungan terhadap warga negara itu, baik secara hak sipil dan hak politik warga negara Indonesia di luar negeri. Lalu manfaat selanjutnya adalah kita mudah untuk mendapatkan layanan saat kita tinggal di luar negeri. Salah satunya adalah pengurusan dokumen atau surat-surat, seperti misalnya surat menikah jika kita akan menikah di luar negeri. Lalu surat akte kelahiran jika melahirkan di luar negeri, dan kemudian juga surat kematian ataupun surat-surat lainnya ya. Kemudian juga ada layanan perpanjangan paspor. Jika paspor kita sudah hampir habis, kita bisa perpanjang di kedutaan besar tersebut. Kemudian juga kita bisa mendapatkan layanan bantuan gitu jika kita sedang mengalami kesulitan ataupun nantinya ada masalah gitu. Semoga mudah-mudahan lancar semua ya. Tapi jika kita kemudian punya masalah atau kesulitan di negara kalian tinggal saat ini, kalian akan dibantu oleh perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Jadi itu manfaatnya. Lalu kemudian seberapa pentingkah lapor diri itu? Jadi memang pada saat kita sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 bulan, itu kita wajib lapor gitu. Itu sangat penting karena kita nggak tahu ya di negara orang kalau ada apa-apa, kita meminta bantuan perlindungan ya ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara tersebut, dan itu adalah hak kita. Maka itu penting banget karena kita berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dengan melakukan lapor diri, pihak perwakilan Republik Indonesia akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada kalian secara optimal di luar negeri. Itulah pentingnya lapor diri. Lalu, bagaimana sih cara mendaftar lapor diri? Jadi untuk mendaftar lapor diri ini sekarang cukup mudah. Kalian bisa melakukan secara online di portal website www.peduliwni.kemenlu.go.id. Jadi yang perlu disiapkan pastinya adalah KTP, paspor, dan KID ya. Kalau di sini Qatar ID itu atau KTP kalian di negara itu. Itu yang paling penting sih. Tuh, nanti setelah kalian submit lapor diri, kalian akan mendapatkan tanda bukti yang sah lewat email kalian. Cukup mudah ya. Keunggulan lapor diri melalui peduliwni.kemenlu.go.id ini adalah sudah terintegrasi ke Dukcapil, ke imigrasi, dan ke BP2MI. Jadi kalian hanya cukup memasukkan nomor induk KTP aja dan tidak perlu mengisi banyak tian ya. Kemudian juga kalian kan bikinnya online nih. Jadi yang pasti kalian tidak perlu biaya transportasi, tidak dikenakan ongkos, lalu bisa 24 jam, kapan aja kalian isi. Dan yang pasti ya tidak perlu ngantri. Selain itu, lapor diri juga sangat bermanfaat untuk pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia itu apa sih? Pekerja migran Indonesia itu adalah warga Indonesia WNI, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sedang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan prosedur penempatan negara tujuan. Jadi istilah PMI ini, istilah pekerja migran Indonesia ini menggantikan sebutan TKI atau TKW pada saat itu. Jadi dulu belum ada nih sebutan PMI gitu ya. Dulu sebutannya adalah TKI atau TKW untuk semua orang yang bekerja di luar negeri. Cuman kemudian konotasinya jadi kasar gitu ya, jadi jelek TKI atau TKW itu. Lalu kemudian pemerintah mengganti nama TKI atau TKW tersebut menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia.
Padahal sebenarnya TKI atau TKW itu tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja kasar ya. Orang-orang bekerja profesional pun juga mereka sebenarnya disebut TKI atau TKW gitu. Tadi kaitannya dengan lapor diri itu sangat penting selain kita yang bukan pekerja migran di negara itu, tetapi ini juga sangat bermanfaat untuk pekerja migran juga lapor diri itu. Salah satu benefitnya adalah mendapatkan keringanan bea masuk. Entah itu bea masuk kiriman barang ataupun pada saat kita pulang ke Indonesia kita bisa bebas bea masuk. Lalu kemudian juga kita kalau nanti pindahan gitu berakhir masa kontrak kita dan kita akan mengirimkan barang kita dari luar negeri ke Indonesia, itu juga akan dapat keringanan biaya bea masuk. Jadi ini juga sangat penting nih, makanya kalian harus mendaftar di portal lapor diri. Bekerja di luar negeri adalah kebanggaan dan capaian terbesar bagi sebagian pencari kerja di tanah air. Memang sih tidak bisa dipungkiri gitu, karena upahnya yang tinggi, fasilitasnya yang memadai di negara tersebut, dan tentu saja akan mendapatkan pengalaman yang berbeda selama kalian bekerja di luar negeri. Jadi itu impian sebagian besar pencari kerja di tanah air. Lalu pekerja migran Indonesia itu juga harus punya elektronik kartu ya. Sekarang udah sistemnya digital semua, jadi semua elektronik card. PMI juga punya namanya IPMI, Electronic Card Pekerja Migran Indonesia, yang dikeluarkan oleh BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berfungsi sebagai identitas resmi PMI untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah semacam kayak KTP lah ya gitu. Sebenarnya kan kalau identitas diri di dalam negeri itu kan KTP, kalau di luar negeri itu kan paspor. Cuman masalahnya beberapa PMI yang bekerja di luar negeri itu terkadang paspor itu ditahan oleh agensi atau pemberi kerja, entah apa alasannya gitu ya. Cuman pasti ada gitu. Jadi akhirnya pemerintah mengeluarkan IPMI itu gitu. Jadi jika kalian sedang ada masalah atau ada kesulitan dan paspor ditahan oleh agensi atau pemberi kerja, kalian masih bisa memberikan pengaduan ke KBRI. Jadi IPMI itu nanti akan memuat biodata kalian. Dan benefitnya IPMI ini juga sama ya. Jadi kalian dapat pengurangan bea masuk kalau kalian sedang liburan ke Indonesia. Tiap tahun kalian dapat 1 kali 1.500 USD juga. Jadi lumayan ya. Jadi kalian bisa dapat keringanan bea masuk jika kalian akan mengirimkan barang ke Indonesia. Lalu kemudian jika kalian sedang pulang ke Indonesia, kalian bisa membawa 1 handphone, 1 tablet tanpa dikenakan bea masuk sama sekali. Jika kalian bisa menunjukkan kartu IPMI atau bukti lapor diri tadi. Tapi ini khusus untuk pekerja migran aja ya. Jadi banyak ya manfaatnya. Lalu tentunya selain itu juga ada BPJS Ketenagakerjaan Luar Negeri, BPJS Ketenagakerjaan Migran untuk PMI di luar negeri. Itu juga kalian harus punya. Tidak wajib tetapi disarankan kalian punya karena banyak sekali manfaat dan benefitnya. Jadi di next video aku akan ngebahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan Migran, BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini juga sangat penting buat kalian dan pastinya ada manfaat dan benefitnya. Walaupun kalian harus tetap iuran ya, tetapi iurannya nggak terlalu besar sih. Jadi menurut aku sih cukup worth it gitu manfaatnya buat kalian. Jadi sekali lagi, yang wajib kalian daftarkan adalah lapor diri. Itu wajib hukumnya. Kemudian kalau yang IPMI dan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya tidak wajib, tetapi disarankan kalian harus punya jika kalian bekerja di luar negeri. Karena itu banyak juga manfaat dan benefit buat kalian sih. Oke, jadi itulah video aku kali ini mengenai pentingnya dan manfaat lapor diri untuk kalian yang tinggal di luar negeri, khususnya pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan lupa kalian meluangkan waktu sebentar untuk ke portal www.peduliwni.kemenlu.go.id untuk mengisi dan mensubmit lapor diri kalian. Itu sangat penting. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye.